Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita masih membahas tentang baik atau transaksi jual beli. Syarat dan rukun baik jual beli sudah kita pelajari. Kemudian kita akan beralih ke pembahasan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan itu jual beli yang seperti apa? Kullu bai'in waqa'at taradi fihi bainal bai' wal mushtari. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang ada saling ridho atau keridoan di antara penjual dan pembeli, tidak menyalahi aturan syariat. Semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Wa kana mimma yasihhu tamallukuhu wal intifa' bihi. Barang yang kita perjualbelikan, alat tukar yang kita gunakan untuk membeli adalah barang-barang yang memungkinkan untuk dimiliki. Kalau barangnya barang najis tidak bisa dimiliki, maka barangnya itu bukan barang najis. Yang kita perjualbelikan bukan sesuatu yang najis. Alat tukarnya pun bukan sesuatu yang najis. Dan bisa dimanfaatkan menurut syariat Islam. Ya, kalau tidak bisa dimanfaatkan, contohnya seperti satu botol minuman, tutupnya saja, tutup botol minuman mineral. Nah, itu tutupnya satu saja, itu tidak bisa dimanfaatkan. Atau beras tetapi cuma satu biji, itu tidak bisa dimanfaatkan. Maka semua transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, kemudian mereka antara penjual dan pembeli saling ridho, maka itulah jual beli yang diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan penjual belian seorang yang bisu, bai'ul akhras? Jual belinya orang yang bisu apakah sah atau tidak? Karena dia tidak bisa ngomong. Bai'ul akhrasi sahihun. Jual belinya orang yang bisu itu bisa sah. Idza afsaha an ridahu bi isyarah mufhimah. Bisa sah jual belinya orang bisu itu ketika orang bisu berisyarat dengan isyarat yang difaham oleh seluruh manusia. Bukan hanya orang tertentu saja.
Seluruh orang yang melihat isyaratnya kemudian faham, dia itu menjual, dia itu membeli dengan harga yang sudah ditentukan dengan isyaratnya, maka jual belinya akan sah. Tetapi ketika isyaratnya itu tidak bisa difaham kecuali hanya orang-orang tertentu saja, maka jual belinya orang bisu menjadi tidak sah. Saat ini ada beberapa orang bisu yang jual beli di lampu merah, di stopan lampu merah, dan mereka menuliskan sesuatu yang dikalungkan di lehernya. Kita membaca, oh satu tisu harganya 5.000, satu minuman mineral harganya 5.000, maka jual belinya sah. Karena apa? Dengan isyarat tulisan kita memaham, ya, bisa membaca maka bisa memaham, oh berarti sekian harganya, ini sekian harganya. Nah, jual belinya orang bisu yang seperti itu hukumnya adalah sah. Fa illam yastatil akhras an yu'abbir an ridahu biwasilatin muta'araf 'alaiha qama waliyuhu bil bai'i wasyira niyabatan anhu. Ketika orang bisu tidak bisa mengibaratkan dengan isyaratnya dia menjual atau membeli, maka yang harus mewakili jual belinya adalah wali. Walinya orang bisu siapa? Orang tuanya. Kalau dia tidak punya orang tua, paman-pamannya, adik kakaknya, maka mereka yang menjadi wali yang harus bertindak sebagai penjual atau pembeli. Yang bertransaksi adalah walinya. Berikutnya adalah bai'ul a'ma, jual belinya orang yang buta. Boleh atau tidak seorang buta menjadi penjual, atau seorang buta membeli sesuatu. Nah, ada tuh yang sering lewat di jalanan Jati Handap, beliau itu buta, kemudian jalan seharian membawa kerupuk. Nah, dia sebagai penjual. Sah atau tidak jual belinya orang tersebut? Ya juzu bai'ul a'ma wa syira'u, boleh sah jual belinya orang yang buta, ya. Diperbolehkan orang buta menjual dan membeli idza kana ya'rifis sil'ah ma'rifatan tammah, ketika orang yang buta itu mengetahui dengan sebenar-benarnya mengetahui. Artinya dia mengetahui barang yang akan ia jual sebagaimana orang-orang yang bisa melihat. Oh, ini tuh kerupuknya seperti ini, segini besarnya, dijual dengan harga sekian. Kalau dia membeli bisa tahu sepenuhnya sebagaimana orang-orang yang melihat. Saya, yakni orang buta, pengen membeli sesuatu, membeli ikan, ikannya diraba, disentuh sama dia, ya, dengan sebab menyentuh ke gambar di dalam pikirannya. Oh, ini ikannya segede ini, seperti ini, masih bagus dan sebagainya. Wah, kemudian dia tahu bahwa barang yang akan dia beli itu masih layak, masih bagus. Nah, dari situ maka orang buta diperbolehkan menjual dan membeli dengan cara menyentuh, atau dengan cara mencium baunya, atau dengan cara merasakan. Kalau itu makanan dirasakan, oh ini enak, masih layak makan, maka sah jual belinya orang yang buta. Kalau orang buta menjual atau membeli kemudian dia tidak bisa menyentuh, dia tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium, si penjual atau pembelinya pun dia tidak mensifati,
oh ini Pak ikannya tuh begini begini begini, si penjual diem saja, dan si orang buta sebagai pembeli nggak tahu apa-apa, maka jual belinya orang buta itu tidak sah. Karena gharar, tidak diketahui barang yang akan dijual atau yang akan dibeli. Nah, intinya orang buta itu bisa nggak menggambarkan barang yang akan ia jual, akan ia beli. Kalau bisa menggambarkan, maka sah jual belinya. Kalau tidak bisa menggambarkan, maka tidak sah jual belinya. Yang ketiga, bai'ul muzayadah, jual beli lelang. Sah atau tidak jual beli lelang? Nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'ir rajul ala bai'i akhih. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui hadis melarang kita untuk membeli, menjual barang-barang yang sudah dibeli oleh saudara muslim kita. Ya, kita punya saudara muslim, dia sudah membeli suatu barang, umpama beli ikan lele 1 kilo harganya Rp15.000. Udah deal, udah sah antara penjual dan pembeli. Kemudian datanglah kita ngomong kepada pedagangnya, pedagang, itu ikan lele ente jual ke dia 15, kalau sama saya 20, sini saya beli. Maka ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kalau ternyata benar kejual ke kita dengan harga Rp20.000, maka lele itu halal kita makan, tetapi transaksi kita tadi hukumnya haram, ya, tidak diperbolehkan. Nah, hadisnya adalah la yabi'u ahadukum ala bai'i akhih, tidak seorang pun dari kalian menjual membeli di atas transaksi saudaranya. Kalau sudah deal antara penjual dan pembeli di harga tertentu, mereka sudah sepakat, kemudian kita datang menaikkan harga untuk kita beli, maka hukumnya haram. Sedangkan jual beli lelang, apakah seperti itu? Tidak. Saya punya 1 pulpen, saya lelang, harganya berapa? Ini saya lelang dari harga Rp30.000. Si A ada yang membeli, oke saya beli 30. Si B ada yang menaikkan harga Rp50.000. Kemudian si C menaikkan harga Rp100.000. Apakah saya sudah sepakat dengan harga orang pertama 30.000? Belum. Siapa sudah sepakat dengan orang kedua 50? Belum. Orang ketiga 100? Belum. Maka jual beli lelang tidak masuk ke dalam jual beli yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jual beli lelang itu hukumnya adalah halal, diperbolehkan. Fa'idza ar-rajul sil'atan li akhihil muslim wa radiyal mushtari fala yajuzu li akhar an yaghral ba'i birruju'. Ketika seorang penjual sudah sepakat menjual barangnya kepada pembeli di harga tertentu, sudah sepakat, maka orang lain tidak boleh membujuk si penjual untuk menjual barangnya kepada orang lain dengan harga lebih. Kalau ini sudah sepakat. Sedangkan lelang, apakah sudah sepakat? Belum. Maka selama belum ada kesepakatan dari penjual dengan pembeli, maka masih sah dijual kepada orang lain dengan harga lebih. Wastasna min hadhil mas'alah bai'ul muzayadah.
Jadi mengecualikan daripada hadis tadi yang dilarang kita membeli barang-barang yang sudah dibeli oleh saudara muslim kita adalah jual beli muzayadah atau jual beli lelang. Karena gambaran jual beli lelang an ya'ridul ba'i sil'atahu 'alan nas fi muzatin. Kalau umpama saya menjual pulpen, saya tawarkan, ini 30 mau enggak? Oke, saya mau. Siapa yang mau lebih? Gitu. Secara alami, secara terang-terangan ya. Oh, ini 30, ini mau 50, ini mau 100, ini mau 200. Maka ini diperbolehkan dikarenakan belum ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, dan ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bentuknya itu bukan jual beli lelang. Ada Rasul itu mau menjual semacam hiles itu kacang ya, semacam kacang dijual kepada seseorang, tetapi orang tersebut malah mintanya sodakoh ya, nggak mau membeli tapi ya mau diberikan atas nama sodakoh. Kemudian oleh Rasul langsung diberikan, udahlah ini sodakoh untuk kamu. Jadi tidak membeli tetapi sodakoh. Yang keempat, jual beli yang diperbolehkan lagi adalah jual beli salam. Salam itu akad titip ya, kalau di sini pesan ya, saya pergi ke satu toko kemudian mencari sesuatu yang tidak ada di toko itu. Oleh penjual, oh nanti saya carikan. Nah, ini namanya berarti pesen ya. Kita pergi ke satu toko kemudian ngomong ke emangnya, emang toko, saya pesen satu ember, ember satu yang begini disifati ya, disifati. Kemudian oleh mang tokonya esoknya mencarikan ember yang kita pesan. Itu namanya akad salam. Hukum asalnya tidak boleh, karena kita menjual membeli itu ada syarat rukunnya. Di antara syarat rukunnya harus melihat barang yang akan kita beli. Lihat dengan mata kepala kita, oh ini bagus, ini baik, ini layak, kemudian kita beli, itu sah. Tapi kalau membeli barang yang belum kita pernah lihat sama sekali, itu tidak boleh. Nah, salam itu adalah menjual belikan barang yang tidak kita lihat, maka tidak diperbolehkan. Pesan kan kita nggak ngelihatnya, tiba-tiba sudah ada dan sudah sah, kan gitu. Nah, tetapi karena orang itu sangat butuh kepada akad pesan, maka oleh syariat memberikan rukhsah, dispensasi, keringanan, sehingga akad salam menjadi boleh, tentu dengan syarat dan rukunnya. Insya Allah nanti kita akan pelajari khusus akad salam ini. Akad pesan memesan itu ada syarat rukun khususnya. Yang kelima adalah bai'ul aroya. Jual beli aroya itu adalah jual beli kurma atau anggur yang masih hijau di pohonnya. Ya, kurma bisa dikatakan sebagai kurma kalau bahasa Arab itu ada tahapan namanya ya, ada tahapan namanya. Sama seperti kelapa kita di Indonesia, kelapa yang baru muncul bunganya itu namanya manggar, kemudian ketika dia sudah menjadi pentil kelapa itu namanya, kalau di Jawa tuh beluluk ya. Kemudian besar lagi dia namanya cengkir. Nah, sebelum dawegan itu ada cengkir.
Kemudian setelah cengkir barulah dawegan atau degan kelapa muda, baru kemudian cikal. Udah tua, udah bisa diparut, kemudian diambil santan, itu namanya apa? Namanya itu kelapa atau cikal. Nah, kurma pun ada 5 tahapannya. Tahapannya itu ada namanya tolok. Tolok itu kalau baru bunga, itu tolok. Kalau di kelapa namanya manggar. Kemudian ada duser. Duser itu kurma yang masih muda, masih asam rasanya. Ada duser, kemudian ada rutop, kemudian ada tamer. Nah, tamer itu ketika kurmanya sudah kering, kita simpan selama setahun, dia bisa awet, gitu ya. Nah, jual beli kurma yang masih muda, masih hijau di pohonnya itu tidak boleh. Dan ini tidak hanya kurma saja, semua buah-buahan yang kita miliki yang masih hijau belum nampak matang. Nampak matang itu istilah kita gumading, gembadung, nyadam, apa istilah kita di sini? Mangga yang sudah tua, tapi belum matang, udah enak dimakan, namanya gumading. Nah, udah gumading saja. Gumading. Iya, gumading toh? Iya. Nah, gumading, buah yang sudah gumading itu berarti sudah nampak matang. Itu sudah boleh kita jual di pohonnya ya, di pohonnya. Tapi kalau buahnya belum nampak matang, masih asam, masih kecil, istilahnya masih pentil, itu belum boleh diperjualbelikan di pohonnya. Kalau istilah kita saat ini ada yang namanya ijon. Kita punya pohon mangga, dia masih kecil-kecil, kemudian datang diborong, diijon, ini diborong satu pohon mangga, saya beli 5 juta. Boleh atau tidak? Maka dalam Islam tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan ini gharar. Ghararnya di mana? Ghararnya iya kalau dia bisa tua. Kalau dia terkena penyakit kemudian rontok semua, bisa dimakan enggak? Enggak, kecuali kalau sudah nampak matangnya, sudah gumading semua, kemudian kita jual di pohonnya. Dibiarkan umpama toh rontok masih bisa dimakan. Kalaupun pada jatuh di peyem pun bisa matang, enak dimakan. Tapi kalau belum nampak matang, dia masih kecil-kecil, maka dia akan busuk semuanya. Ya, maka jual beli ijon yang di pohon itu hukumnya haram, tidak boleh, kecuali dia menjualnya bersama dengan pohonnya. Jadi pohonnya itu kita jual, si pohon ya. Jadi kita tidak hanya menjual buahnya, melainkan pohonnya juga kita jual. Nah, maka diperbolehkan. Menjual pohon tanpa tanah boleh tidak? Saya punya tanah 1 petak, ada pohon mangganya 10, kemudian saya jual pohonnya saja tanpa tanah, boleh tidak? Boleh. Ya, jual itu pohonnya bukan buahnya. Ya, maka jual beli ijon itu tidak diperbolehkan. Kecuali apa? Kecuali si buah itu sudah nampak matangnya, maka baru sah diperjualbelikan. Nah, bai'ul aroya itu adalah menjual kurma, menjual anggur yang masih hijau di pohon. Dijualnya dengan kurma yang sudah kering, dijualnya dengan anggur yang sudah kering. Kurma kering namanya tamer, anggur kering namanya zabib ya. Zabib kalau di kita namanya kismis.
ya, dengan kismis itu boleh, dikarenakan di situ merupakan rukhsah atau dispensasi, keringanan daripada syariat. Asalnya keringanan itu diberikan kepada fakir dan miskin, karena mereka saat itu makan sehari-harinya pakai kurma dan anggur. Nah, karena orang miskin itu masih hanya punya kurma yang masih hijau, akhirnya boleh diperjualbelikan, namanya aroya. Tentu di situ ada kriterianya, syarat rukunnya ada. Di antara syaratnya adalah menjual belikan aroya itu tidak lebih dari 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebihnya 8 kuintal. Kalau menjualnya lebih dari 8 kuintal, maka tidak diperbolehkan. Itu ya. Secara garis besar, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang menetapi memenuhi syarat dan rukunnya. Ketika jual belinya tidak memenuhi syarat dan rukun, nah, umpamanya jual belinya itu akadnya ada yang cacat, atau baik mustari penjual belinya tidak memenuhi syarat-syaratnya, atau alat tukarnya yang dibelinya itu tidak memenuhi syaratnya, atau keadaan akad atau waktu akad itu tidak sesuai, maka jual beli tersebut dilarang, hukumnya adalah haram. Maka jual beli secara umum yang dilarang itu ada 3. 1, riba. Riba kemarin sudah kita pelajari ya. 1 yang dilarang adalah riba, jual beli riba. Yang kedua, jual beli yang batil, yang tidak sah, seperti menjual kotoran najis, maka tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga ini secara umum adalah gharar. Gharar itu jual beli dengan cara menipu, merugikan. Ya, ketika jual belinya itu menipu, merugikan, maka jual beli hukumnya haram dan tidak sah. Nah, sering kami tanbihkan, peringatkan bahwa ketika seorang menjual kemudian dia menipu, barangnya jelek, dikasih tahunya oh ini bagus sekali dan sebagainya, maka hukumnya itu haram, tidak diperbolehkan. Nah, di antara jual beli yang dilarang itu adalah jual beli di waktu azan Jumat. Azan Jumat yang kedua, kalau yang azannya 2 kali, kalau azan sekali berarti azan yang pertama itu, maka jual beli menjadi haram, tapi sah. Dan jual beli haram di saat azan Jumat itu keharamannya hanya untuk laki-laki saja. Baik si laki-laki bertindak sebagai penjual atau dia bertindak sebagai pembeli. Nah, ibu-ibu yang membeli, ya, umpama yang menjual itu laki-laki, kemudian ibu menjadi pembelinya, membeli di satu toko yang si penjualnya laki-laki. Saat itu azan Jumat, apakah ibu ikut kena dosa atau tidak? Selama ibu itu menyibukkan penjual itu, kembali lagi kepada penjual sebenarnya. Kalau penjual itu sudah ada niatan untuk berangkat sholat Jumat, tetapi si ibu memaksa, bentar lagi saya mau beli sebentar aja, memaksa kayak gitu, maka ibu ikut kena dosa. Nggak boleh, ya, haram hukumnya, tapi sah, jual belinya sah, tapi kena dosa. Tetapi ketika dari awal si penjual, bapak-bapak itu tidak mau berangkat sholat Jumat, hanya pengen jualan saja, maka si ibu tidak ikut kena dosa. Karena kalaupun ibu tidak membeli, maka si penjual itu juga akan tetap jualan.
Jadi jual beli di hari Jumat saat azan Jumat hukumnya haram, hanya khusus bagi siapa? Laki-laki saja. Perempuan kalaupun lanjut transaksi jual beli maka sah jual belinya dan tidak terkena hukum haram. Nah, kita sekarang akan mempelajari jual beli yang dilarang oleh syariat. Apa saja? Banyak sekali. Di antaranya nomor satu adalah bai'ul mukrah. Jual belinya orang yang dipaksa. Contoh jual beli orang yang dipaksa itu apa? Kita datang ke satu toko, kemudian kita nawar. Ini berapa ikan lele 1 kilo? Oh, ikan lele 1 kilo 23.000. Ibu cuma bawa uang 20, kemudian ngasih 20 ya, langsung diambil, kabur. Bukan nganjuk, bukan, memang pengen bayarnya ini cuma 20.000 saja, itu ya, mau nggak mau ya sudah, itu 20.000 langsung diambil. Ini ada atau tidak orang kayak gini? Ada. Dan benar, saya melihat berkali-kali orang yang semacam ini, itu ya, ibu-ibu di pasar, di toko tuh kayak gitu ya, langsung dia itu apa, seakan memaksa penjual untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang sudah ditentukan oleh pembeli. Yang menentukan si pembeli itu nawar tapi maksa gitu. Biasanya kan tanya tuh 20 boleh enggak gitu, biasanya gitu. Dan ini enggak, langsung ngasih uang 20 langsung dibawa kabur. Maka ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram ya, tidak boleh. Karena apa? Karena si penjualnya tidak ridho, kecuali kalau sudah disepakati. Nah itu nyatanya si penjual diem aja. Iya, kalau si penjualnya ngoceh terus nanti di ini sama si ibu dan sebagainya. Ya karena kepaksa, udah diambil barang dagangannya, barulah ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini maksud ridho itu kesepakatan sebelum diambil. Ya, kalau sudah ada kesepakatan maka hukumnya halal. La yajuzu li ahadin an yukriha ahadan ala bai'i syai'in. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk menjual sesuatu. Kita punya tetangga, tetangganya itu memiliki apa umpamanya pepaya. Nah, pepaya di depan rumahnya ada pohon pepaya dan ada buahnya. Kemudian kita paksa untuk menjual pepaya tersebut. Atau kita punya tetangga punya satu lahan tanah rumah, kita pengen pelebaran apa namanya punya kita, pengen pelebaran tanah dan sebagainya. Kita paksa tetangga kita untuk menjual tanahnya kepada kita, dipaksa ya. Maka pemaksaan ini, pemaksaan untuk menjual itu hukumnya haram. Kalaupun terjadi transaksi dengan terpaksa, maka hukumnya tidak sah ya. Tanah yang mereka huni, mereka tempati, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia? Ada pemerintah, si pemerintah ini memaksa rakyatnya untuk menjual sebagian dari tanahnya, pelebaran jalan, jalannya jalan raya. Dipaksa tidak si rakyat untuk menjual tanah? Dipaksa. Boleh atau tidak? Boleh. Loh, kenapa tadi di awal tidak boleh, sekarang jadi boleh? Dikarenakan pemerintah itu membeli secara paksa tanah rakyatnya, tujuannya tidak untuk pribadi, melainkan untuk kepentingan umum. Pelebaran jalan untuk kepentingan umum, maka diperbolehkan. Yang tidak boleh itu ketika untuk kepentingan pribadi.
Kita punya tanah, rumah, kemudian kita mau pelebaran rumah kita sendiri, memaksa orang tetangga kita untuk supaya menjual tanah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi jual beli paksa untuk kepentingan umum boleh, atau jual beli paksa tetapi untuk kepentingan pribadi, yang mana kepentingan pribadi tersebut adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, contohnya saya punya utang ke si A 1 juta atau 10 juta rupiah, kemudian pada waktunya hutang sudah jatuh tempo, tetapi saya tidak punya uang 10 juta, saya punya sebidang tanah. Maka kemudian si A ini memaksa saya agar menjual sebidang tanah itu gunanya untuk membayar hutang. Maka pemaksaan tersebut itu sah, karena hutang sudah jatuh tempo. Nggak punya duit tapi punya tanah, nggak punya duit tapi punya motor, nggak punya duit tapi punya TV. Maka barang-barang tersebut kalaupun dipaksa untuk menjual, maka jual belinya itu sah, karena itu suatu kewajiban. Jadi bayar hutang itu tidak nunggu punya uang. Selama masih punya barang-barang yang bisa diuangkan, maka barang-barang tersebut harus dijual. Karena pikiran orang sekarang itu beda. Ya, pikiran orang sekarang pokoknya duit, nggak megang duit ya nggak bayar hutang. Tapi di rumah motor banyak, TV ada, benda-benda yang kayak gitu tuh banyak, sebenarnya masih bisa dijual, ya harus dijual. Hukumnya wajib ya, hukumnya wajib dijual untuk membayar hutang, karena kalau dihitung-hitung orang tersebut sebenarnya kaya, sudah mampu bayar hutang, gitu ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian, harta di antara kalian dengan cara batil, dengan cara yang tidak baik. Nah, cara yang baik bagaimana? Illa antakuna tijaratan antara bin minkum, kecuali dengan cara bertijarah, dengan cara berdagang, yang mana perdagangan itu muncul dari keridhaan, muncul dari kerelaan. Maka kalau jual beli paksa itu tidak ridho, maka tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kemudian setelah haram, maka barang yang dipaksa itu dimiliki pun tidak boleh. Yang kedua, termasuk jual beli yang dilarang adalah bai'ut talji'ah. Jual beli cuma hanya drama saja, ya, bohongan saja. Maka jual beli bohongan itu tidak sah. Contohnya kayak apa sih? Umpama ada seorang yang zalim, seorang yang zalim itu pengen menguasai harta bendanya si A, ya, pengen dikuasai, punya motor, punya mobil, mau diambil oleh orang zalim ini. Akhirnya si A dan si B sepakat, ini mobil saya jual ke ente ya, tapi cuma bohongan. Agar apa? Nanti ketika datang orang yang zalim, dia mau minta mobil saya, tinggal saya ngomong mobilnya udah aku jual. Jadi dia tidak ada kezaliman ngambil mobil saya. Ya, maka jual beli bohongan atau drama tadi dalam fikih namanya taljiah, itu tidak sah. Ya, jual belinya tidak sah. Nah, qad yajidul mar'u nafsahu mulji'an ila bai'i ma fi yadihi khaufan min dzalimin. Menjual barangnya kepada seseorang karena takut kepada orang yang zalim.
mereka sepakat untuk berpura-pura menjual barangnya kepada orang lain. Nah, ini jual belinya menjadi tidak sah. Nah, yang ketiga adalah bai'ul hazil, jual belinya orang yang bercanda. Ya, bercanda saja, bercanda, cuma apa namanya, umpamanya dia punya HP bagus, harganya 16 juta, nah, iPhone, dia bercanda, cuma ngomong aja, ini saya jual 1.000 rupiah, mau enggak? Gitu. Oke, siap. Bercanda tapi. Nah, maka jual belinya orang yang bercanda itu tidak sah. Ya, cuma ngomong nih, HP iPhone harusnya 16 juta dijual 1.000 rupiah. Nah, si orang yang ditawarin, dia nganggapnya beneran, ambil 1.000 rupiah, nih, nggak jadi. Ada, itu tidak sah. Karena si penjualnya itu hanya bercanda saja. Enggak, memang tidak sah dari awal. Jual belinya itu tidak sah dari awal, maka si pembeli itu pun nggak boleh beneran. Kalaupun si pembeli itu ngasih uang 1.000 rupiah, maka tidak akan sah transaksi jual belinya. Nah, karena cuma bercanda saja. Yang tidak boleh bercanda dan walaupun bercanda akan tetap sah cuma 3. Akad yang tidak boleh bercanda, kalaupun bercanda akan tetap sah, cuma 3. Yang pertama itu apa? Adalah pernikahan. Nah, kalau pernikahan itu cuma acting, kemudian si walinya benar ada, mempelai laki perempuan benar ada, saksinya ada, maka pernikahan tetap sah, walaupun hanya acting saja. Iya, kalau walinya benar adalah ya, walinya itu memang benar bapaknya. Nah, umpama toh benar seperti itu, maka sah pernikahannya, walaupun cuma acting, bercanda. Yang kedua, yang walaupun bercanda akan tetap sah, itu adalah talak, cerai. Suami dengan istrinya, si suami ngeprank istrinya, ya, dibuat dimarah-marahin, terus diusir dari rumah dengan mengatakan saya ceraikan kamu, ya kan? Padahal cuma ngeprank, membuat istrinya kaget dan sebagainya, maka akan terjadi beneran. Ya, maka jangan bercanda dengan talak, dengan kata cerai, jangan. Dan yang ketiga itu rujuk. Rujuk itu suami ketika sudah menceraikan istrinya, cerai 1, cerai 2, dan masih dalam masa iddah. Ya, si suami bercanda agar istrinya tidak nangis terus, udahlah yuk kita balikan. Nah, kata-kata yuk kita balikan ini namanya rujuk. Mereka akan jadi suami istri lagi selama masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddah tidak bisa. Dia bisa jadi pasangan suami istri, harus akad baru lagi. Nah, cuma 3 hal itu, bercandanya akan jadi beneran. Selain itu tidak, termasuknya jual beli. Jual beli yang bercanda itu tidak sah. Ya, jual belinya tidak sah. Kenapa sinetron? Itu bener walinya enggak? Bapaknya lah. Kalau bapaknya beneran si bapak atau si wali, maka akad nikahnya akan sah. Tapi kalau walinya itu wali bohongan atau acting saja, maka tidak sah. Boleh, karena kita tidak memegang uang itu bukan milik kita. Dikasihnya langsung tiket, ya, maka tidak masalah, boleh kita umrah.